Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Alexander Sitompul di channel YouTube gue. Biasanya gue yang MC, tapi karena efek COVID, jadi MC-nya ditunda dulu, postpone dulu. Jadi sekarang kita main hype-hype yang baru, yaitu adalah main sepeda. Banyak banget nih sekarang orang-orang yang kaget akan sepeda. Satu karena untuk menambah imunitas, satu untuk jengki-jengkian ataupun enak dilihat lah gitu loh. Jadi sekarang gue akan review salah satu sepeda yang menurut gue namanya tidak terlalu populer tapi memiliki spek yang begitu luar biasa. Langsung aja, inilah dia Proaction Eagle V1. Oke teman-teman, di depan gue sekarang udah ada sepedanya yang tadi gue udah bilang di awal. Ini adalah Proaction Eagle V1 ataupun generasi 1 yang launching sekitar tahun 2018 atau 2019. Ya semoga aja gue nggak salah. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih tahu, boleh komen di bawah. Silakan untuk koreksi dan juga ingin memberitahukan informasi-informasi yang lebih detail dan lebih benar. Langsung aja gue akan mulai review dari paling atas ataupun paling depan dulu. Let's go. Nah teman-teman, di sini dari apa namanya hand gripnya ini bawaan Proaction kalau nggak salah, no brand, tapi saya lihat di katalog dari Proactionnya ini bawaan Proaction. Dia udah ada sistem lock, tapi sistem locknya cuma satu, jadi nggak dua. Tapi menurut gua kalau udah dikencengin aman sih, nggak gerak-gerak, nggak goyang-goyang. Nah di sini temen gua, ini sepeda temen gue by the way, ini udah diganti handlebarnya karena menurut temen gue ini terlalu pendek, jadi harus diganti sama yang lebih panjang. Ini sekitar 58 mm. Ini mereknya Light Pro Ghost, ini enteng banget. Jadi itu selera temen gue sih sebenarnya. Oke, di sini untuk sistem pengeremannya dia masih pakai mekanik, no brand. Kira-kira ini punyanya Proaction sendiri sih, kalau gue nggak salah sebut ya. Tapi untuk pengereman oke lah, masih dibilang enak, empuk, nggak terlalu nyiksa tangan ataupun jari-jari. Dan di sini handle postnya teman-teman, handle postnya di sistemnya teleskopik, no brand. Tapi kalau misalkan kita lihat ini hampir sama seperti punyanya si Ecosmo Z9, persis. Biasanya kan Ion tuh, tapi kalau di sini no brand. Dan quick release-nya tuh kecil ya, nggak beda banget sama Z9. Kalau Z9 tuh hampir sama kayak daun, tapi ini kayak satu jari doang ini sih cukup. Ini bisa di adjustable, naik turun, cukup rigid, cukup enak, dan nggak ada kendala untuk goyang-goyang sih. Paling pada saat lo beli sepeda ini harus setel ulang semuanya dari depan sampai belakang. Oke, kita lanjut. Di sini dia udah ada mounting untuk front block. Jadi pada saat beli lo tidak dapat front blocknya, tapi lo udah dipersiapkan untuk mountingnya, rumahnya, dudukannya. Jadi lo tinggal beli lagi untuk front blocknya, murah lah. Front block sekitar harga 90 sampai 100 ribu. Yang bagus sih menurut gue Ion punya mereknya 100 ribu yang transparan itu. Oke teman-teman, untuk kaki-kakinya nih atau wheelsetnya, teman gue udah ganti ban karena bannya kemarin pecah. Dia ganti kenda untuk goblok. Dan di bawahnya dia udah pakai kenda. Maaf, sedikit ada insiden tadi sepeda jatuh. Kenda, tapi gue nggak tahu mereknya apaan. Ini ukurannya 20 x 13/8. Ya, di sini udah kelihatan 35451. Kalau misalkan orang-orang Indonesia ngomong 35451, ukuran tekanan bannya tuh sekitar minimum 40, maksimumnya 65. Ya, gitu teman-teman. Ini udah sistem quick release, jadi enak. Quick release. Ini pala babinya. Kalau misalkan kita ngomong lah di Indonesia pala babi. Oke. Ini mekanik. Dan cakramnya bawaan Proaction ya. Masih agak kasar. 160 ya. Ya, ukuran 160. Dan bagian fork ini sudah alloy. Ya, walaupun kita tahu lebih amannya enaknya pakai besi atau steel. Tapi ya ini kelebihan dari sepeda ini, bobotnya jadi lebih ringan daripada sepeda-sepeda lain. Bobot sepeda ini nanti akan gue kasih tahu di akhir video kali ini. Untuk rimsnya ini sekitar 2,5 jari, cukup lebar, cukup enak.
Dan yang oh ya, ini ban dalamnya udah Spectra. Jadi pentilnya udah kayak pentil-pentil mau sepeda balap. Oke. Untuk hub depan ini mereknya apa ya? Oh, kalau teman-teman lihat nih di sini mereknya Prime. Nama yang cukup asing buat gue, tapi semenjak teman gue pakai sepeda ini, gue sering searching sih. Kalau ini sepeda Prime hub reapnya Prime Tech, dan kalau misalkan nanti gue akan tunjukin gimana suaranya jangkrik atau tawon. Ini tawon banget sih, gokil, enak banget, lo nggak akan nyesel sih kalau misalkan pakai sepeda ini. Oke, lanjut ke frame. Nah, sekarang ke bagian tengah, yang pastinya adalah frame-nya. Frame-nya kalau misalkan teman-teman lihat, ini dia alloy. Tulisannya Proaction, di sini lambang eagle. Burung apa sih eagle? Merpati ya? Elang. Sorry. Elang. Inggrisnya kayak kurang bagus nih. Oke, dan kalau teman-teman lihat bodinya ini, frame-nya ini hampir sama kayak Evenhon Storm, Evenhon Blast. Ya, sepeda sekarang sih menurut saya hampir sama lah semua. Bodinya hampir sama seperti itu. Oke. Ini rigid, enak, dan lipatannya di sini temanku patah nih, ya. Sebenarnya double lock nih di sini satu, tapi kayaknya patah. Jadi di sini ya hampir sama pada umumnya. Seperti ini, nggak ada bedanya. Udah ditambahin untuk bottle catch, ya. Tapi pada saat awal beli kita nggak dapat baut kunci L-nya. Jadi teman-teman harus beli untuk baut kunci L-nya. Oke, untuk perkaki-kakian, cranksetnya dia menggunakan merek Prime yang double, pokoknya 2 gigi di depan, dan sudah Holotech. Ukurannya 50T 39T. Oh, 50 34T. Cukup kecil sih sebenarnya sih. 110 ya. Oke. Dan di sini FD-nya menggunakan L2. Kerehore. Murah meriah, tapi sebenarnya jarang dipakai sih. Kalau misalkan teman-teman lebih sering ke gunung, sering nanjak, ini akan berguna banget FD ini. Tapi kalau teman-teman pengen lebih puas, ini bisa diganti dari Shimano Sora. Kata orang bengkel ini tidak terlalu enak kalau dibandingin sama Shimano Sora, ya jauh beda lah pastinya kualitasnya. Dan di sini pedalnya bisa dilipat ya, plastik, tapi katanya sih udah bearing tuh, cukup loncer, cukup enak. Tapi kalau teman-teman pengen ganti, silahkan bisa pakai quick release yang lain, bisa dicopot. Ini hanya sistem untuk bisa dilipat aja sih. Oke teman-teman semuanya. Dan untuk rantai, di sini kayaknya dia menggunakan merek YBN. Kalau saya nggak salah ya. Karena saya ngelihat di generasi 2-nya dia udah cukup bagus menggunakan rantai YBN. Oke, kita ke belakang bagian sprocket. Sprocket saya nggak tahu mereknya apa. Tapi untuk generasi 2 dia menggunakan Sunshine. Dan ini 9 speed teman-teman. Dia 9 speed, ukurannya 11.34. Oh, 32 kalau teman-teman bisa ngelihat di sini 32. Oke. Jadi ini cukup enak sih, udah cukup lebar dan cukup besar. Buat saya sih nggak ada PR untuk bagian sprocket ya. Udah cukup lah. Dan RD-nya menggunakan L2 A5. Ya, L2 sih menurut saya hampir sekelas sama Sensa ya. Nggak ada beda jauh. Kerehore murah meriah. Si pergantiannya cukup keras. Agak keras sih, jadi kurang enak buat saya. Kalau teman-teman pengen lebih puas lagi, silakan ganti. Bisa kalau tetap pengen di 9 speed, bisa di Shimano Sora, Altus, dan banyak merek yang lainnya. Silakan. Dan udah cukup. Kalau misalkan teman-teman mau buat goes di Jakarta doang, ini mah udah cukup. Buat ngejar speed, ini oke banget sepeda. Oke, kita kesini teman-teman. Nih teman gue inisiatif, karena pada saat pembelian ini tuh dia nggak dapet standar. Jadi teman gue beli ditambahin, jadinya seperti ini. Quick release-nya menggunakan hubnya menggunakan Prime yang tadi gue tunjukin. Nah ini mereknya teman-teman, cukup kotor ya, nggak apa-apa lah. Ini juga laki.
nih Prime Tech. Nanti jangkriknya akan gue tunjukin setelah dari video ini. Oke teman-teman. Tunjukin dikit aja. Oh, gue tunjukin dikit ya. Nih. Gimana teman-teman? Loncer kan? Jangkrik, loncer. Menurutku sih bukan jangkrik ya, tawon. Bapaknya tawon sekalian. Oke, untuk oh iya ketinggalan nih. Nih, ini no brand, tapi gua nggak tahu nih mereknya apa nih ya. Oh iya, nanti aku kesana ya. Ya. Untuk apa namanya? Rotor ataupun cakram. Ya, unbrand juga lah. Jadi cukup enak semuanya, cukup rigid. Sepeda ini bobotnya hanya sekitaran 11 kg saja. Kalau misalkan teman-teman punya spesifikasi detailnya, ini sepeda kalau misalnya lo ganti partnya kayak teman gue ini ganti handlebar, dia akan mengurangi bobot beberapa gram, beberapa puluh gram. Itu lumayan sih. Jadi lo bisa sampai nyentuh 10 bahkan 9 kalau misalkan lo udah full upgrade nantinya. Oke teman-teman, dan gue akan unjukin gimana cara melipat sepeda ini. Cukup ringkas karena dia sudah memiliki magnet. Oke, langsung aja proses pelipatan sepeda dari Proaction Eagle V1 ataupun generasi 1. Let's go. Ringkas ya, hanya sekitaran 20 cm sih, 20 sampai 30 cm. Ini teman-teman bisa lo folding kalau teman-teman pengen bawa keluar kota di dalam mobil, taruh di dalam bis ataupun naik ke KRL, dan juga bisa naik ke kereta antar kota. Teman-teman bisa pakai mempergunakan sepeda ini, bisa taruh di dalam kereta lah. Ngetes di Yaris 2. Oh iya, di mobil kecil, mobil city car gitu, mobil yang cukup kecil, Toyota Yaris, dia bisa masuk dan bisa mengangkut 2 sepeda Eagle ini sejajar gitu. Jadi nggak sempit, masih lega, enak banget sih sepeda pada saat di posisi dilipat ini. Ini seperti ini. Oke teman-teman, gua akan kembali menunjukkan gimana cara unfold ataupun balikin lagi sepeda ini seperti awal. Oke? Nggak nyampe 30 detik kita udah bisa unfold nih sepeda lagi. Oke, ketinggalan satu, temen gue udah ganti saddle karena saddle sebelumnya gimana ya, robek jadi diganti sama merek Silos Italia. Tapi kata temen gue sih ini kurang nyaman, kurang comfort untuk di bopong. Jadi terserah teman-teman, gue merekomendasikan jok yang bagus, Velo Plus. Itu empuk banget karena dia gel, bukan busa, dia gel. Oke teman-teman, kayaknya cukup untuk sepeda ini karena sepeda ini udah review dari depan sampai belakang. Semoga teman-teman suka dengan video gue kali ini. Siapa tahu lagi sedang mencari sepeda dengan harga medium class tapi memiliki spek yang premium class. Itu dia dari Proaction V1. Oke teman-teman semuanya, udah nggak ada ya? Udah nggak ada tuh ya? Kata temen gue udah nggak ada yang udah beli sepeda ini karena sekarang udah ada V2. Di next video gue akan review untuk generasi kedua dari Proaction Eagle di tahun 2020. Penasaran? Ketinggalan shifter. Oh iya ya ampun, shifternya. Sorry teman-teman. Shifternya dia menggunakan L2 A5 2 speed ya. Jadi ini agak keras sih. Lo harus ganti. Pokoknya intinya di FD yang tadi. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Bisa diajak nge-street, sepeda speed dapat, nanjak dapat, pokoknya gaya lo juga dapat karena suara kualitas dari hubnya itu tawon banget. Orang pasti langsung ngelirik, buset, suara apaan, berisik banget gitu. Jarang. Hah? Sama jarang. Sama apa? Jarang.
Jarak. Yang make jarang. Oh iya, yang pakai jarang. Belum banyak. Ini temen gue terus koreksi bagus sih sebenarnya, karena kan gue masih amatir juga untuk review sepeda. Jadi sepeda ini, kalau gue bilang di bahasa kasarnya, dianggap sebelah mata sama orang. Karena mereknya apa? Proaction. Proaction teman-teman taunya paling Proaction Parrot yang kayak Brompton. Tapi ini kayak Evenhon Blast menurut gue. Evenhon Storm bobotnya bos enteng banget, nggak bikin PR lah kalau sepeda ini. Oke teman-teman, di video selanjutnya gue akan review untuk generasi kedua dari Proaction Eagle 2020. Kalau misalnya suka, like, comment, dan subscribe. Terus pantengin, boleh di share silahkan, boleh di like, boleh di unlike, terserah, tapi jangan banyak-banyak ya. Ya udah, itu aja cukup dari gue. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai habis. Dan tetap semangat untuk bergoes di Jakarta maupun di kota-kota lainnya. Tetap hidup sehat, jaga imun, dan tetap rajin cuci tangan. Oke, bye-bye.